Dari tadi saya pengen ketawa Kak Mas Rifki. Kalau ingat Romel Abbas apa ingin membawa apa generasi kita ke generasi cara berpikir kelas kibin itu Iya. nggak masuk akal gitu. Karena hari ini tidak ada DNA Nabi Muhammad, maka kita tidak akan bisa mengetahui DNA Nabi Muhammad. Mm-mm. Nah, bagaimana kita tidak bisa mengetahui DNA Nabi Muhammad? Wong kita yakin Nabi Muhammad hari ini mempunyai keturunan. Tinggal kita pilih mana keturunan-keturunan yang terbukti valid secara ilmu, sejarah, dan ilmu nasab. Kemudian sampel-sampel mereka kita uji DNA-nya. Nah, kita mengetahui hari ini bahwa keturunan-keturunan Nabi Muhammad yang valid itu adalah keturunan-keturunan Nabi Muhammad yang memiliki sejarah panjang daripada kepemimpinan politik. Seperti generasi, apa namanya itu, keluarga Toba-Toba yang dari 280 Hijriah secara lumintu dari generasi ke generasi memiliki kepemimpinan politik yang bagi orang semacam keluarga semacam itu yang memiliki kepemimpinan politik itu bukti sebuah apa namanya bayina untuk mengatakan dia anak daripada seseorang raja itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu ditulis setiap masa, setiap generasi. Dan Toba-Toba itu generasi terakhir rajanya itu berakhir kepemimpinan politiknya tahun 60 dan dia wafat tahun 99 Masehi 1999. Jadi baru beberapa tahun saja. Nah, ini keluarganya hari ini sudah tes DNA. Tes DNA-nya J1 memiliki subclade daripada subclade-nya Quraisy, memiliki subclade keluarga Adnani, memiliki subclade keluarga Abdul Muthalib, memiliki subclade keluarga daripada Sayyidina Ali, J10500 atau 10.500. Nah, kemudian keluarga lainnya yang ada di Mekah, yang tidak kenal itu dengan toba-toba yang ada di Yaman, tes DNA juga mereka memiliki kesamaan genetik di atasnya, memiliki kakek bersama gitu. Tanpa adanya telepon, tanpa saling kenal mengenal, tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu, akhirnya keluarga ini tes DNA dan tes DNA-nya triple sama. Haplogrupnya J1 memiliki subclade Quraisy JL589, kemudian memiliki apa namanya ciri genetik daripada keluarga Sayyidina Ali 10500. Bahkan ke bawahnya pun sudah diteliti oleh para pakar genetik memiliki tanda-tanda perkeluarga di antara mereka. Nah, ini bersifat qat'i, ini bersifat apa sesuatu yang tidak bisa dibantah. Di dalam ilmu munadharah, di dalam ilmu perdebatan, apabila musuh debat kita sudah mengungkapkan dalil bayyinah, kemudian yang bersifat absolut, itu maka hanya mukabarah yang menghalangi seseorang untuk menerimanya. Apa itu mukabarah? Kesombongan tidak menerima kebenaran berdasarkan kesimpulan yang ada di dalam alam bawah sadarnya. Ini yang menghalangi apa kiai-kiai kita itu untuk menerima kebenaran itu. Jadi ketakutan akan kenyataan sebalik dari apa yang telah dipahaminya dulu. Karena bagi mereka, kalau kita katanya mengikuti Kang Mas Rifki Zulkarnain itu, yang mengatakan Balawi bukan cucu Nabi, berarti kita menganggap guru-guru kita itu bukan wali. Maksudnya mereka menghormati orang yang apa namanya mengaku turun Nabi ternyata bukan, sementara guru kita adalah orang yang dekat kepada Allah. Kalau orang yang dekat kepada Allah akan diberikan sebuah pengetahuan bahwa orang yang di depannya ini adalah orang yang berdusta dan berbohong. Kalau kita menerima Kang Mas Rifki, Kiai Imad yang mengatakan Bahlawi kunci Nabi, berarti kita sama dengan mengatakan guru kita tidak mempunyai kesaktian, guru kita tidak mempunyai keramat, guru kita tidak dekat dengan Allah, karena dapat dibodohi oleh orang-orang yang berdusta. Ini alasan lucunya ini, Kang Mas. Yang kita menghadapi orang semacam yang berpikir seperti ini itu agak sulit. Tapi tidak boleh kita kemudian memiliki sebuah kesimpulan batin. Ya udah dah kalau begitu masing-masing aja, tidak. Kita harus terus berusaha sampai Allah apa namanya memberikan kesadaran, memberikan banyak waktu kepada kita, kesadaran pada al-kaba ini nih, para kibin-kibin, agar mereka kemudian sadar, oh iya juga ya. Kalau misalnya kita berkata secara syariah, ini secara fikih sudah tertolak karena surah Istiqadah yang dijadikan sebagai landasan mereka itu sudah ada mu'arid penentang berupa bayinah sorihah dari kitab Tahdhibul Ansab, dari kitab Al-Ghaibah,
dari kitab apa namanya itu Al-Majdi, dari kitab Muntaqilatul Talibiyah, dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dari kitab Al-Bakhri, dari kitab apa namanya itu As-Sabatul Musan, kemudian dari kitab Umdatul Talib Al-Kubra dan Umdatul Talib As-Sughra. Kalau kita apa namanya masih menerimanya secara ilmu sejarah, kok sudah dapat dibuktikan bahwa tidak ada satu kitab sejarah pun dimulai abad ke-4 sampai ke-9 yang menulis nama Ubaid pernah hidup di alam dunia. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa Alwi pernah jadi ulama, jadi muhaddis seperti yang ditulis hari ini oleh orang-orang Balawi. Nggak ada. Kemudian apa namanya itu secara ilmu sejarah juga dapat dibuktikan bahwa Muhammad Sahib Mirbat yang ada di Mirbat itu ternyata tidak ada. Karena ada kitab Tabaqat Fuqaha Yaman pada abad ke-6 yang mencatat nama para ulama yang ada di Mirbat, ternyata seorang yang nama Muhammad Sahib Mirbat tidak dicatat. Nah, ini mungkin apa namanya benar bahwa orang-orang ini fiktif belaka. Tapi masa iya katanya Mbah Hasim tidak mendapatkan lajuni dari Allah? Ini nanti akan begitu muter-muter aja dia. Jadi ketika kebenaran itu sebentar lagi akan menghampiri ke dalam hati mereka, karena cara berpikir yang tidak logis dan rasional, yang apa selama ini menggerogoti jiwa mereka, yang apa kalau siapa yang Madilog itu, eh, Malaka. Tan Malaka itu berkata bahwa logika mistik lebih mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia. Yang logika mistik itu ya tidak ciples dengan spiritual. Ya, Karena kalau spiritual Islam menggunakan apa namanya epistemologi Islam, fikih, usul fikih, tafsir, hadis, yang jelas di dalam tafsir, di dalam hadis itu ada kritik hadis, ada naqdu ilmil hadis, ada naqdu ilmil hadis, ilmu tafsir, ada yang dinamakan istidlal, ada yang dinamakan istimbab, ada yang dinamakan istishab. Istishab juga terbagi dua, ada istishab dan istishab maklub. Ini istishab dan istishab maklub ini cara bagaimana kita untuk mengetahui apa keberadaan seseorang hari ini yang mengaku sebagai keturunan Nabi, kemudian kita ambil DNA-nya untuk mengetahui apa namanya itu DNA Nabi. Ini menggunakan usul fikih juga bisa. Kalau mereka sudah ngaji ilmu usul fikih yang agak tinggian gitu. Tapi kalau usul fikihnya yang masih bawah-bawahan ini belum nyampe begitu tuh. Tidak ada istishab maklub. Kemudian ilmu sejarah itu sudah dipelajari semua sama Rifki kalau mereka paham. Ada di dalam ilmu hadis, ada dalam ilmu usul fikih, bagaimana istiqra nakis, bagaimana istiqra tam, bagaimana probabilitas itu juga ada di dalam usul fikih.